mama saya terutama ya, mama saya hanya bisa nangis dan dia bilang kalau memang itu yang keyakinan di dalam kehidupan kamu, mamanya berpesan jalanin, jangan agama kamu permainkan. Saya diusir lah sama papa di situ, nggak boleh lah tinggal di dalam rumah itu kan. Hari Jumat minggu pertama di bulan Ramadan saya ngucap lagi, disaksikan dengan orang masyarakat banyak umat Muslim ya kan. Kalau minggu pagi itu saya sekolah minggu kan dulu waktu masih kecil. Terus saya mengikuti beberapa sakramen seperti kayak komuni pertama. Komuni pertama itu kan penerimaan roti ya, hosti lah kita bilang gitu. Terus sakramen baptis itu saya dari lahir saya udah dibaptis ya kan. Terus sakramen krisma saya udah mulai dapat mimpi jadinya. Mimpi itu saya ke Tanah Suci, Bang. Paling besar berapa di minggu? Wih, ya 1 mobil lah ada. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu nih, bertatap muka nih, Masya Allah, dalam dunia maya, dalam bincang-bincang kita kepada salah seorang tamu, seorang mualaf yang Masya Allah, beliau seorang ya laki-laki tampan, Masya Allah. Penasaran kan, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bang Andre. Ya. Saya Andre nih. Iya. Bang Andre nama lengkapnya siapa, Bang? Nama lengkapnya, nama aslinya itu Franciscus Saverius Andrianto. Franciscus Saverius Andrianto. Itu masih nama Katolik ya. Terus alhamdulillah saya mualaf itu di tahun 2006 tanggal 2 September. Jadi nama mualaf saya Andrianto Zaki Ramadan gitu. Andrianto Zaki Ramadan karena pas saya mengucap 2 kalimat syahadat itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan alhamdulillah. Jadi malam tarawih pertama. Jadi besoknya udah melaksanakan puasa pertamanya. Itu gimana langsung berat banget tuh Mas? Alhamdulillah ujiannya. Gitu. Nih Bang, kita penasaran nih Bang Andre nih, sebelum kita bercerita tentang kisah mualafnya, kita pengen tahu nih Bang Andre tuh dulunya seperti apa sih di Katolik? Apakah rajin ikut pelayanan atau seperti apa sih dulu Bang? Jadinya sewaktu saya di Katolik itu ya maksudnya ya ibadah seperti biasa di hari Minggu. Terus kalau Minggu pagi itu saya sekolah Minggu kan dulu waktu masih kecil. Terus saya mengikuti beberapa sakramen seperti kayak komuni pertama. Komuni pertama itu kan penerimaan roti ya, hosti lah kita bilang gitu. Terus sakramen baptis itu saya dari lahir saya udah dibaptis ya kan. Terus sakramen krisma itu pemantapan diri lah gitu. Jadi saya udah mengikuti beberapa sakramen. Kalau di Katolik kan seperti itu ya Bang. Gitu. Jadi saya menjalankan dengan apa adanya. Jadi nggak dengan tanda kutip saya nggak jadi pengurus juga di gereja itu. Gitu. Jadi saya menjalani ibadah saya dengan apa adanya di Katolik itu. Jadi, di Jakarta atau di Depok Bang. Oh Depok. Kebetulan di Depok sayanya gitu. Kemudian dulu dengar kata Islam tuh seperti apa Bang? Dulu maksudnya Islam kan dulu kan tahun 2000-an masih inilah ya, masih diasosiasikan tuh Islam tuh yang sesuatu agama yang inilah aktif gitu. Dulu dengar kayak gimana tuh dulu? Jadinya sedikit cerita, saya berasal dari keluarga yang beda agama. Dalam arti gini, keluarga mama saya dulu Islam. Oh gitu. Iya, karena mbah saya, mbak kakung saya orang Surabaya, mbak putri saya orang Garut. Terus papa ini orang Jogja, Katolik, memang udah Katolik kan. Kalau Jogja memang banyak ya Katolik, gitu. Jadi saya kalau waktu kecil itu saya memang dalam setahun itu saya bisa merayakan
2 kali, Lebaran sama Natal tuh. Gitu kan. Jadi nanggok uangnya itu dulu kan lumayan ya jadinya double gitu kan. Nah, pas kebetulan dari almarhumah mbak saya itu orang tua mama ya kan. Nah, dia bilang ke kita bertiga nih, gitu. Saya kan 3 bersaudara. Almarhum bilang sama kita bertiga ini, salah satu dari kalian nantinya akan ada yang ikut mbah. Oh gitu. Almarhum. Jadinya almarhum itu yang mau diambil adik saya yang paling kecil. Tapi sama papa nggak dikasih, gitu. Nah, seiring waktu berjalan itu, ya kan, saya bergaul dengan siapa aja kan, gitu. Mayoritas teman-teman saya itu Muslim juga kan, gitu. Ya, jadi saya berusaha untuk saling menghargai lah dengan mereka gitu, dan mereka juga menerima saya kan. Nah, dengan di bulan itulah saya udah mulai dapat mimpi jadinya. Mimpi itu saya ke Tanah Suci, Bang. Wow. Tanah Suci. Alhamdulillah mimpi itu saya ada di Tanah Suci. Sekedar awalnya sih hanya mimpi aja begitu. Mimpi asik lah kok ada di depan Ka'bah. Itu yang saya dapetin. Terus jaraknya masih jauh itu, mimpi itu datang. Itu tahu tentang Islam, Bang? Udah tahu tentang Islam jadinya. Udah pernah ngeliat Ka'bah sebelumnya? Belum. Belum. Baru itu lewat mimpi saya itu. Gitu, jadinya. Nah, terus kayak dulu teman-teman pada sholat raweh saya ngikut gitu ke masjid, dan orang tua saya tahu gitu maksudnya, ya kan. Terus teman-teman puasa saya ngikut gitu kan. Pas di sekolah itu kan, di SMP itu kan tiap hari Jumat kalau nggak salah kan ada rohis ya, gitu kan. Nah, saya suka ngikut tuh dengan teman-teman saya itu kan, gitu. Jadinya ya itulah yang saya dapat petunjuknya lewat mimpi itu dulu di awalnya. Luar biasa sekali ya, Pak. Maksudnya belum pernah ngelihat Ka'bah lewat kalender, lewat apa? Belum, sama sekali belum. Belum ada bayangan. Belum ada bayangan sama sekali, gitu. Di rumah Mbah pun juga dulunya nggak ada pajangan itu pun juga, gitu. Tiba-tiba datang aja lewat mimpi itu. Itu dia ya. Alhamdulillah ya, mungkinnya maksudnya ya namanya gimana ya, mungkin hidayah ya. Hidayah itu kan datang dengan cara apapun ya mereka. Allah itu kan kasih kita kan dengan caranya dia kan, gitu. Kita sebagai manusia juga kan nggak bisa gimana kan, itu jadinya. Terus ketika ngeliat itu besokannya tuh bertanya-tanya nggak tuh, Bang? Ini belum, gitu? Belum ya? belum. Saya awalnya belum, karena mimpi itu kan awalnya saya hanya berpikir ini hanya sekedar mimpi gitu, Bang. Dan saya masih tetap menjalankan di agama saya sebelumnya, ibadah gitu kan, ke gereja gitu kan, di hari Minggu atau di hari Sabtunya kan gitu. Terus di 2005 saya lulus sekolah, 2006 saya udah awal saya kerja kan di restoran. 1 minggu sebelum mau puasa, mimpi itu continue, Bang, berlanjut. Jadinya dari awal sampai akhir. Wih, saya sampai merinding, astagfirullahaladzim. Benar, serius. Jadi dalam perjalanan itu saya ada di dalam rumah, saya mempersiapkan kebutuhan saya untuk di Tanah Suci sampai saya ada di Tanah Suci. Masya Allah. Jadi itu perjalanan itu, lah kok seperti ini gitu. Nyambung ceritanya. Nyambung ceritanya. Seminggu, pas banget seminggu, Bang. Gitu. Itu seminggu. Terus saya konsultasi kan ke teman-teman saya itu. Ya kan, ada teman bilang, "Oh, bagus, Bang. Ya udah lo masuk." Ada yang seperti itu ya. Gitu. Cuma batin saya menolak gitu loh. Maksudnya nggak serak gitu kan. Saya tanya lagi. Itu saya tanya dengan mama saya terutama ya. Mama saya hanya bisa nangis, dan dia bilang kalau memang itu yang keyakinan di dalam kehidupan kamu, mamanya berpesan jalanin. Jangan agama kamu permainkan, gitu. Karena dengan kamu mengucap sumpahnya aja, kamu harus bisa menerima konsekuensinya seperti apa gitu. Ujian-ujian yang Allah kasih nantinya itu seperti apa harus kamu pegang, harus kamu nikmatin. Udah tuh. Nah,
Saya konsultasi lah dengan senior saya di restoran saya itu, namanya Bang Fajri. Ya kan, Bang, ini Andre mimpi seperti ini. Andre jelasin. Nah, dia bilang, nggak ada salahnya, Bang. Lo cari tahu, lo pelajarin dulu seperti apa Islam itu. Jangan langsung lo ngambil keputusan, terus nanti batin lo nggak kuat, nanti pertengahan jalan lo balik lagi, itu nggak boleh, kata beliau kan. Bijak sih, bijak. Nah, yang ada Allah itu akan murka sama kita. Kita udah bandel, ya kan, terus kita sama aja lo mempermainkan agama gitu. Nah, setelah obrolan itu di tempat kerja, malamnya saya mimpi lagi tuh, Bang. Sama, berlanjut mimpi itu terus-terusan. Ya kan, saya melaksanakan kegiatan di Tanah Suci itu kan, hajinya saya bilang. Terus saya muterin Ka'bah, ya kan, terus saya berdoa gitu kan. Bimbang hidup saya. Kalau kita, mohon maaf, ya kita laki, bimbang masalah perempuan, bimbang masalah uang. Malam ini kita nongkrong, kita mabuk dengan teman-teman, besok udah hilang gitu kan. Tapi kalau masalah agama, pikiran sadis, Bang, sadis saya akuin. Gitu. Nggak enak, Bang. Saya ngakuin, saya nggak enak. Banget ya? Parah, Bang. Nggak enak. Teman ngajak jalan ke sini, tetap kita nggak bisa rileks gitu kan. Hanya sesaat, terus masih begitu lagi. Izinlah saya sama orang tua. Jadinya tuh. Ya karena segala sesuatunya saya harus siap terima, Bang. Gitu. Konsekuensinya tuh seperti apa, saya harus siap terima. Saya izin sama orang tua. Papa lah marah. Gitu. Papa marah itu dalam arti mungkin ya pemikiran bapak saya itu, kamu dari kecil udah dibaptis, sudah diajarin ke gereja kan gitu ya bahasanya ya, mohon maaf. Gitu. Ya dia kecewa udah pasti gitu. Cuma kan saya meyakini ke orang tua, Bang. Yang namanya maksudnya agama Islam ini indah juga loh, gitu loh. Ya kan? Dan kita nih nggak, maksudnya ya kita saling merangkul gitu sesama agama. Udah tuh, nah saya diusir lah sama papa di situ. Nggak boleh lah tinggal di dalam rumah itu kan. Nah, di malam Senin itu saya ngucap 2 kalimat syahadat di masjid. Salah satu masjid di Cibubur. Saya bersama teman saya 3 orang ngedampingin, terus saya ngadep ke DKM masjid tersebut. Apa yang saya rasakan saya ungkapkan semua di masjid itu. Baru malam itu saya ngucap 2 kalimat syahadat, Bang. Gitu, alhamdulillah. Terus di hari Jumat minggu pertama di bulan Ramadan saya ngucap lagi. Disaksikan dengan orang masyarakat banyak, umat muslim ya kan, gitu jadinya. Nah dari situlah saya baru merasakan ujian-ujian yang Allah kasih ke saya, Bang. Gitu. Nah yang orang tua saya takutin itu, saya jatuhnya jadi fanatik, jadi nggak mau menganggap mereka sebagai orang tua karena sudah beda agama. Gitu. Tapi saya menunjukin ke mereka, Islam ini agama yang indah loh, gitu. Ya kan, saling menghargai satu sama lain. Saya bilang kan, selama 10 tahun saya nggak diterima sama bapak saya, jadinya saya ngejalanin, tetap jalanin. Orang tua ada kegiatan di rumah, contohnya ya mohon maaf, Natal, Paskah atau ada kebaktian, saya pulang. Gitu, saya tetap pulang. Terus saat mau puasa saya pulang. Gitu, besok mau puasa saya pulang. Hari ini pulang dulu ke rumah orang tua. Gitu, selesai sholat Id, saya pulang ke rumah orang tua dulu. Gitu, baru saya ke teman-teman gitu. Masalah saya diterima atau nggak diterima itu urusan belakangan kalau saya pribadi gitu ya. Karena kan saya harus nunjukin ke orang tua saya dulu gitu kan, bahwa agama Islam ini agama yang indah gitu kan. Dan saya nunjukin bahwa saya bukan orang yang fanatik gitu. Tetap gimana pun juga, walaupun beda agama kan, mereka orang tua saya kan. Tanpa mereka belum tentu saya ada di dunia ini. Jadi itulah yang saya tunjukin, Bang. Selama 10 tahun ini. 2017 saya pulang
sholat Idul Fitri, saya pulang ke rumah orang tua, alhamdulillahnya bapak saya nungguin. Wih, berkah bang, asli saya nangis bang, jujur 2 hari saya nangis. Terus sampai saya bilang, oh jadi ini apa jawabannya di sini gitu kan. Gitu, Allah kan ya nggak mungkin lah Allah nggak ngetuk hati kita. Sekeras apapun batu itu pasti bakalan lunak gitu. Jadi kan mungkin karena mungkin ya yang saya dapat itu kan, coba kuat gak batin kamu selama 10 tahun kamu saya uji, ya kan, satu dengan kehidupan, yang kedua dengan keluarga kamu sendiri gitu, terutama orang tua sekeliling saya dulunya seperti apa kan, saudara-saudara dari papa kan gitu, yang di Jogja, yang di mana aja lah gitu. Ya dengan begitu ya saya tetap bang, saya nunjukin ke mereka, alhamdulillah bang, berkah. Itu ibu gimana? Kan sebelumnya toleransi ya ibu? Iya. Setelah masuk Islam menjalani 10 tahun gimana tuh ibu? Ya mama nangis saja gitu loh, nangis tiap pulang ya kan, memang bisa nangis gitu kan. Terus kadang kalau nanyain kabar gitu apa, mama mau ketemu sama saya misalnya, saya kan kabur-kaburan bang jadinya kan, numpang tempat tinggal sama teman-teman saya itu dulu ya kan, karena dulu kerja juga jadi waiters kan, alhamdulillah kan gajinya kan belum cukup buat ngekos kan, jadi numpang lah ke teman-teman lah sana sini ya, paling kalau mama kangen dia ke teman gitu jadinya ya kan, minta tolong gitu dicariin sama mama gitu, nanti saya pulang tuh nengokin ya kan, nanti kadang kalau ada apa-apa ya udah, ya saya keluar dulu, nunggu di depan gitu. Ya mama memang berpesan ya itu, apa, kalau memang itu pilihan hidup kamu, kamu jalanin, jangan kamu permainin agama itu gitu. Dan mama pun nangis gitu kan. Ya jadi mungkin dari saya 3 bersaudara ini, ya saya lah ya jadinya kan yang dapat hidayahnya gitu. Ya mama ya bersyukur gitu kan, maksudnya kok dengan punya anak laki, maksudnya ya dengan tanda kutip kan, saya dari SD kelas 6 itu kan memang udah di luar ya, udah di jalan lah bahasanya, kok bisa gitu kan. Ya itulah bang, jadi saya nunjukin ke keluarga terutama kan, ke orang tua saya gitu, ke lingkungan juga gitu, saya nunjukin apa adanya gitu, saya nunjukin bahwa agama Islam ini kan dia toleransinya kan kuat juga ya kan, sesama manusia, sesama makhluk hidup di dunia ini kan. Dan disuruh taat sama orang tua. Iya, apalagi itu kan kuncinya ya kan, walaupun mohon maaf, walaupun beda keyakinan gitu, tapi tetap bang saya gimana ya, ya itulah orang tua lo, walaupun beda keyakinan, masalah nanti doa lo diterima apa nggak diterima, lo ngedoakan orang tua tuh urusan nanti gitu. Nah itulah yang selalu saya dapat di mimpi-mimpi saya bang gitu. Nah dan terkadang saya mau tidur tiba-tiba ngaji gitu, sedangkan saya jujur gitu, saya jujur di sini sama bang Andrian, saya belum pernah ngaji bang, jujur, saya belum pernah ngaji gitu. Cuma tiap saya tidur saya selalu ngaji gitu loh. Itu yang saya dapatkan. Oh mungkin inilah Allah kasih saya lewat mimpi ini kan. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah tergiur apapun bang, sedikit pun. Gitu kan, ada dengan tanda kutip, mohon maaf. Kan ada orang yang hijrah karena suatu alasan. Ya kan, gitu. Terus dia hijrah, dia udah dapat sesuatunya itu, tiba-tiba sesuatunya itu kan diambil sama Allah, hilang, banyak balik lagi mereka, seperti itu gitu, ya kan, ya sama aja kan mereka nggak apa, mereka nggak benar-benar pegang sumpahnya itu kan, 2 kalimat syahadat, mungkin dengan tanda kutip, mohon maaf, hanya kalimat. Kan pasti rata-rata orang begitu bang,
gitu. Yang saya temuin ya Bang, Iya. mohon maaf gitu. Yang saya temuin pasti mereka seperti itu. Saya cuma bilang, gila bilang gitu. Kalau gua daripada gua mempermainkan agama, lebih baik gua ngebunuh orang. Ketahuan Bang, gitu. Masuk penjara, udah kelar, ya kan? Tapi kalau kita udah mempermainkan agama, serem Bang, jujur, serem. Nggak berani saya begini aja belum benar gitu, apalagi mempermainkan agama hanya karena sesuatu gitu kan. Sekarang itu kan begitu Bang, banyak. Kayak Iya kan? misalkan ketika kita suka sama cewek, Itu kita suka dia. cewek misalkan dari kecantikan. Benar, itu Nah, dia. Cewek cantik itu kan nanti akan ada tuanya. Benar, Ketika itu. udah tua masih cinta nggak? Gitu? Iya, balik lagi ya kan. Kalau Atau sukanya sama harta, ya nah, suatu- bisa jadi ya kan. Suatu saat habis hartanya, ya Itu konsekuensinya dia. kan. Pasti itu rata-rata seperti itu, Bang. Satu itu. Yang kedua, sekarang gini, mohon maaf gitu. Alhamdulillah dari saya hijrah sampai detik ini saya tidak pernah tidak pernah mengandalkan mualaf saya, Bang. Dalam arti gini, karena mentang-mentang gua mualaf, jadi gua begini. Iya. Paham kan? Gitu. Alhamdulillah Bang, sampai detik ini gua enggak gitu, karena gua tahu gitu loh. Mualaf itu tuh urutan nomor 3 kita. Yang aneh tahu pribadi. Gitu kan. Enggak tahu dengan pemikiran yang lain orang kan. Satu kan tetap anak yatim piatu, lebih tajam dia dari urutan nomor 3. Nomor 2 para janda. Nomor 3. Lah kalau kita seorang mualaf begini, lah kan kita malu sama yang nomor 2 sama nomor 1, apalagi nomor 1 yang paling tajam ibaratnya ya kan. Gitu. Dia baru bismillahirrahmanirrahim langsung langit ke-7. Langsung kan dihajar sama dia. Lah apalagi kita. Sekarang tuh banyak seperti itu, Bang. Iya. Gitu. Benar sih, banyak sih modus-modus. Iya. Gitu. Mbak, begini bla bla bla. Nah, kadang ada yang WA saya seperti itu, sedangkan saya nggak kenal. Saya bilang, wah kejam ini, gitu kan. Nah saya senang orang-orang yang kayak gitu sebenarnya. Dalam arti senang tuh, habis saya ceramain. Maksudnya saya ocehin lah mereka, gitu loh. Kita nggak boleh. Memang benar kita ada haknya kayak di musola, di masjid. Memang benar kita ada haknya. Cuma kan kita harus tahu diri Ya. gitu loh. Kita ini nomor 3 gitu loh. Nomor 2-nya itu para janda, ya kan. Nomor 1-nya lebih kejam. Saya akuin kejam, anak yatim piatu tuh nggak bisa. Saya pun walaupun istilahnya bandel di jalan, saya nggak berani. Bener Bang, saya nggak berani gitu. Iya, saya nggak berani dengan anak yatim piatu gitu kan. Gitu karena saya tahu gitu kan. Sekarang tuh banyak mereka karena gua mualaf, ya itulah dijadiin suatu alasan buat mereka orang. Sekarang tuh banyak. Itu makanya kadang saya suka prihatin. Jujur saya prihatin gitu loh. Kadang ada mereka mualaf sampai ada yang 3 kali. Nah itu yang saya bikin tanda tanya. Ini gimana ceritanya? Saya bilang bener tuh, ya kan? Dengan alasan gara-gara masih suka mabok, masih suka nongkrong. Lah itu bukan alasan. Bukan alasan itu. Gitu. Sama aja dia nggak menghargai kalimat-kalimat Allahnya kan. 2 kalimat syahadatnya itu gitu. Makanya kadang saya kok begitu loh gitu kan. Gue yang hidupnya apa adanya begini aja nggak berani kalau saya pribadi gitu ya. Tapi kan nggak tahu kalau yang lain seperti gimana ya Bang. Iya. Gitu. Nah kemudian ini Bang, kita pengen tahu motivasi kuat Bang Andre ini masuk Islam. Kita kan tahu ya di Kristen itu atau Katolik kan, Iya benar. dijanjikan surga dan lain-lain gitu. Kok masih mau nih melangkah masuk Islam gitu kan? Apakah ada keraguan mungkin Bang Andre terhadap ajarannya sebelumnya atau apa sesuatu yang membuat Bang Andre kuat gitu masuk Islam? Jadinya satu sama sekali saya nggak ada keraguan di agama sebelumnya. Saya nggak ada keraguan juga gitu. Cuma memang yang bikin motivasi saya itu sebenarnya ujiannya Bang. Ujiannya gitu, yang bikin saya bisa bertahan gitu, ya kan. Satu ujiannya, yang kedua
memang jadi ada suatu cerita Nabi Isa terhadap murid-muridnya. Beliau pernah bilang sama murid-muridnya gitu, yang saya dapat ya, gitu. Janganlah engkau mengikuti saya nantinya, ikutilah Nabi terakhir setelah saya. Nabi yang lebih baik dari saya, yang lebih sayang dari saya ke makhluk hidup nantinya di dunia ini. Ya kan? Nabi terakhir, agama terakhir. Itu yang saya dapat. Ya kan? Nah, di situ kan saya berpikir, kayaknya ini maksudnya sesuatu agama yang bagus ini, dalam arti bagus dalam arti luas ya Bang, gitu. Ya kan? Keberkahannya, ya kan? Terus keridoannya, udah gitu ujian-ujian yang Allah berikan itu gitu. Nah, yang bikin motivasi saya itu, yang bikin sampai saya bertahan sampai detik ini kita bisa bersilaturahmi semuanya di sini, ya karena ujian itu Bang. Yang bikin saya kuat sampai sekarang ini. Dan walaupun ada tawaran gitu kan, Iya tuh. udah begini iming-iming lah bahasanya gitu. Alhamdulillah saya nggak pernah tergiur gitu. Saya nggak pernah. Paling besar berapa diiming-iming? Ya satu mobil lah ada. Gitu. Satu. Yang kedua ya ada lah gitu. Cuma saya bilang buat apa? Ya nanti saya mati nggak muat mobil itu kan masuk kan gitu bahasanya ya. Ya mohon maaf bukannya saya munafik dengan harta, enggak. Semua kita punya kebutuhan. Iya. Gitu. Dan kita sangat, uang itu kan, kalau saya bisa membedakan uang itu begini Bang, dalam prinsip hidup saya. Hidup saya dibawa dengan uang atau uang yang saya bawa dengan alam hidup saya. Itulah yang selalu saya jaga di situ, ya kan. Semua memang punya kebutuhan gitu. Tapi sampai kapan kebutuhan itu kan? Manusia kan nggak ada puas ya Bang. Ya kan? Terus juga kita kayak seperti ini kan rezeki juga Bang. Bisa silaturahmi saya dengan Abang, dengan tim-tim Abang semua di sini kan. Itu udah suatu rezeki juga bagi saya, ya kan. Udah gitu yang paling banyak dilupakan rezekinya dari Allah itu ya napas kita udah. Kalau tentang ini Bang Andre, konsep ketuhanan misalnya di Katolik, Bang Andre merasa ini nyaman nggak menjalankannya pada saat itu? Misalkan ada 3 Tuhan atau berapa Tuhan gitu. Jadinya kalau pikiran saya pribadi ya Bang. Pribadi. Gitu nih saya pribadi ya, pemikiran saya kan. Gitu. Saya nyaman di agama sebelumnya juga nyaman. Saya hijrah malah lebih nyaman. Gitu, ya kan. Nah, untuk masalah dengan kata Tuhan itu kan itu hanya manusia Bang yang menyebut gitu. Kayak contohnya mohon maaf, Tuhan Yesus dia kan Nabi Isa. Ya kan, ibaratnya gini contohnya. Allah ini kan kepala, pemimpin, dia paling tinggi. Ya kan? Nggak ada yang bisa ngalahin. Ya kan? Nah, pemimpin ini kan dia punya nih tangan kanannya. Ya kan? Gitu. Siapa nih tangan kanannya? Ya kan, misalnya Nabi siapa? Nabi Isa, Nabi Muhammad. Terus dari Buddha dewa siapa, dewi siapa. Yang saya dapat pemikiran saya seperti itu Bang, gitu. Jadi kalau misalnya di Nasrani, di Protestan, di Katolik atau di agama yang lain, mereka menganggap dewanya itu kan anggapan mereka, ya kan, gitu. Kayak Tuhan mereka. Cuma kan Nabi Isa aja mengakui. Gitu, ya kan? Nah, terus yang mau kita ributin masalah Tuhan ya kan? Itu kan manusianya Bang. Gitu. Tapi pemimpinnya mereka ini, tangan kanannya dari Allah ini kan dia malah mengakui kan? Gitu. Bahwa mengakui, janganlah engkau mengikuti saya nantinya. Ikutilah nabi terakhir setelah saya. Ikutilah agama terakhir setelah agama yang saya sebarkan gitu. Dan itu memang benar-benar nyata Bang, gitu loh, benar-benar ada itu gitu. Berarti berdasarkan
hasil belajarnya Bang Andre ini memang di agama sebelumnya atau mungkin agama lain itu mempunyai Tuhan tapi ada utusannya. Ada utusannya, benar gitu jadinya. Nah ini yang orang-orang klaim itu ya mungkin belum paham ya sampai sekarang. Iya, ya gimana ya, karena mungkin timbullah mereka sebuah rasa fanatik, rasa egonya mereka gitu loh. Kalau saya pribadi, kalau saya tetap berpegang dengan rasa ego saya gitu, saya nggak akan bisa saya hidup bermasyarakat, Bang. Yang ada kita perang terus, gitu. Itu nggak bisa, Bang, dan sangat sangat dilarang sama Allah juga kan, gitu. Perang jihad itu kan saat zaman Nabi kan, kayak kita nih ngelawan membela saudara kita di Palestina, ya kan. Nah itu baru perang jihad. Tapi kalau kita hanya masalah sepele, wah itu mah, Mbak. Iya, beda lagi ya. Itu masuknya masih dalam ruang diskusi ya. Iya, benar masih gitu. Ruang forum akademis. Ruang forum akademis gitu. Jadi kita bisa mempertahankan pendapat-pendapat kita lah. Iya itu dia. Tinggal tergantung dari kitanya, kita mau legowo atau tidak, ya kan? Karena manusia untuk mempunyai sifat menerima dan berjiwa besar itu sangat susah, Bang, sangat sulit gitu. Ya karena mereka masih ditanamkan rasa egonya yang tinggi. Makanya Bang Andre kan hidayah kan? Iya, itu dia makanya. Yang berangkat dari situ. Nah, itulah yang saya dapetin, dan maksudnya selama 10 tahun itu saya jalanin semua ujiannya, ya kan? Walaupun tiap hari, tiap menit, tiap detik, tiap waktunya kan, tetap udah mumpung belum telat, iming-iming sana sini dulunya. Cuma kan saya tetap berpegang teguh dengan apa yang saya ucap, itulah yang saya pertanggungjawabin dunia akhiratnya, ya kan. Saya pertahanin sampai detik ini pun juga, alhamdulillah. Orang tua terutama bapak menerima kan gitu ya maksudnya. Jadi kalau kayak mau lebaran nih, biasanya mam takbiran nih orang tua ke rumah ke kontrakan. Jangan kan itu orang mau Natal nih, malam Natalnya orang tua tuh ke kontrakan main ya kan. Harusnya kan kita sebagai anak ya besok kayak udah deh main kan gitu ya kan, menghargai gitu. Dan ini dia malah terbalik, kayak itulah. Makanya saya bilang indahnya Islam itu di situ, Bang. Cuma tergantung kita kuat gak untuk menerima ujiannya dulu. Kan nggak mungkin, memang benar kita seorang mualaf itu kita dengan orang banyak itu bilang kita bersih ya, suci lagi kan. Cuma kan belum tentu kitanya nih bisa menerima semuanya, Bang. Ujiannya itu kadang kan orang hanya bisa hanya hitung berapa bulan kuatnya, entar balik lagi, entar balik lagi, kan begitu, Bang. Yang udah seperti itu, itulah yang bikin saya prihatin ke semuanya ya, di situlah, Bang. Mereka tidak bisa berpegang teguh sama keyakinannya, ya kan. Jadi mereka hanya karena mikirkan kehidupan duniawinya aja gitu kan. Memang dosa itu nggak berbentuk, ya kan, nggak benjol lah dosa itu. Cuma kan nanti gitu kan, saat kita pulang, saat kita dipanggil, nah itulah yang harus kita pertanggungjawabin semuanya. Itu dia makanya. Sekarang Bang Andre kalau ngaji di mana, Bang? Insya Allah mah alhamdulillah nantinya mau sama temen juga, Bang Usman juga gitu, mau belajar sama beliau. Iya, sementara pembinaan mualafnya di ini ya? Di MCI. MCI ya, iya benar, di MCI. Di shelter Depok. Di shelter Depoknya, di bawah naungannya Bu Retno. Bisa share nggak, Bang, alamatnya, Bang? Alamatnya boleh di mana? Di Jalan Merdeka, Kebembem Irang 4. Gitu, shelternya ada di situ kita di MCI-nya, gitu. Insya Allah ya, teman-teman MCI ini sudah banyak berbuat banyak lah untuk teman-teman mualaf kita nih.
Alhamdulillah. Dari mulai rescue, Iya, ya kan, pembinaan, pemberdayaan dan lain-lain. Oleh karena itu sih kita nih dari apa namanya teman media, iya, Masya Allah sangat mendukung nih apa namanya program-program lembaga mualaf gitu, khususnya MCI, bahkan ada naungan besar lagi namanya ada. Alami, Iya, alami ya, saya dengar itu. Asosiasi Lembaga Mualaf Indonesia, Heeh. yang cakupannya insya Allah nasional ya nanti. Amin, insya Ya, Allah. mudah-mudahan tadi yang Bang Andre khawatirkan bisa meminimalisir dah tuh kayak masalah ada mualaf-mualaf modul. Iya, benar. Jadi yang mualaf berapa kali gitu kan. Insya Allah kan nanti kan ada data center lah ya. Iya, ada data Bisa center. dicek ini mualafnya di sini, bisa dicek di Indonesia Timur gitu. Iya, kan. benar. Apa enggak dia nih gitu kan. Heeh. Nah, insya Allah sih manajemennya akan lebih baik lagi teman-teman. Amin, insya Allah. Nah, Bang Andre ini sekarang gimana Bang Andre perasaannya nih setelah sekarang udah berapa tahun ya berarti muslimnya ya? Dari 2006 nih sekarang nih. Udah lumayan lah, Hampir 20 ya. Iya. Hampir 20 tahun ya, jalan 20 tahun. Ya gimana Bang perasaannya? Perasaannya. Udah ada anak kan ya? Alhamdulillah, sekarang dikasih rezeki lagi sama Allah. Oh, Udah 8 bulan nggak keluar mencari kerja gitu kan. Udah nggak kerja nih karena ibu sakit. Jadi ngurus ibu sakit. Alhamdulillah Allah ngasih saya rezeki. Sekarang istri lagi hamil muda, jalan 3 bulan Bang. Doain aja. Masya Allah, amin. Makanya. Luar biasa ya Bang. Malah jadi apa ngurus orang tua, Masya Allah. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Gitu. Benar, itu dia, ya kan. Baik, mungkin terakhir Bang Andre, harapannya Bang Andre. Harapannya untuk kedepannya itu supaya bisa lebih baik lagi saya pribadi, ya kan. Terus tetap di jalannya Allah, ya kan. Gitu. Apapun ujian yang Allah berikan tetap saya nikmatin. Mau sekecil apapun itu ujiannya, saya nikmatin. Dan untuk teman-teman semuanya, teman-teman mualaf Indonesia yang ada di Indonesia ini, saya berharap dipeganglah benar-benar keyakinannya. Saat kalian mengucap 2 kalimat syahadat, benar-benar kalian pegang, jalani apa adanya agama Islam itu. Karena Islam itu agama yang indah. Kita bertoleransinya sangat kuat. Mau sama siapapun, mau makhluk hidup, hewan, tumbuhan, kita semua bertoleransi. Dan terakhir, sehat-sehat untuk semuanya. Hanya itu aja. Ya, Insya Allah. Amin, amin. Amin, Terima kasih Bang Andre pokoknya. ya, atas waktunya, kedatangannya. Insya Allah Amin. kita berjumpa lagi. Dan tentunya kita ya harapkan kita mengharapkan semua keinginannya tercapai. Amin ya Allah. Pertama ya orang tua sembuh. Amin. Ya kita ya berharap sih bisa menerima Islam. Iya. Kita doain ya teman-teman. Amin pasti. Semoga bisa terbuka hatinya luluh. Iya. Karena Masya Allah apalagi ada cucu tuh, biasanya kalau ada cucu tuh itu luluh tuh nenek kakek tuh. Iya, insya Allah itu dia Tuh, bisa lagi. jadi pintu masuk hidayah bahkan. Bener. Kita doain ya. Baik sahabat sekalian, demikianlah bincang-bincang kami. Itulah perjalanan singkat dari seorang mualaf yang bernama, kita sebutlah Bang Andre, yang bagaimana beliau yang tadinya hidupnya itu ya kalau bisa kita bilang kurang beruntung lah, kemudian datang hidayah dan merubah itu semua. Dan beliau Masya Allah sekarang jadi orang yang tegar, kuat, dan bahkan mengurus orang tua yang non-muslim yang sedang sakit. Insya Allah, mudah-mudahan. Semoga sembuh ya. Baik sahabat wakaf sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mengupdate info terbaru dari kami. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih.
Nah, ini salah satu hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.